Oke, 3, 2, 1, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rasa puja dan puji syukur kita hendaknya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rizkinya, limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun melewati video saja. Dan insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, seseorang yang akan memberikan kita syafaat kelak di hari akhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkah beliaulah kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Akan kita beranjak ke bab berikutnya untuk ananda-anandaku semuanya, tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, melalui nama-nama Allah. Apa saja itu dan bagaimana penjelasannya? Kita langsung saja check it out. Sebelum kita beranjak kepada pembahasannya, kita lihat dulu apa sih esensi dari sekolahan kita tercinta ini, supaya kalian itu lebih maju lagi, lebih unggul daripada yang lainnya. Yang pertama, esensi yang ingin kita gaungkan yaitu gemar ibadah. Maksudnya apa gemar ibadah? Ya, angkat di atas. Gemar ibadah. Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya bahwasanya Allah senantiasa melihat kita, senantiasa memperhatikan kita, dan senantiasa ada malaikat di samping kanan kiri kita yang mencatat itu semuanya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan senantiasa terus menerus untuk mengembangkan diri dalam khususnya ibadah kita. Pengertian daripada iman kepada Allah itu apa sih? Di sini langsung hanya pembahasan daripada kitab sendiri. Yang pertama ada menurut bahasa, dan kedua ada menurut istilah. Menurut bahasa, percaya dan yakin. Menurut istilah, sikap dengan penuh keyakinan tanpa keraguan kepada Allah dan sifat-sifatnya. Oke. Bahasa lebih mudahnya yaitu kita yakin, kita percaya bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya Allah itu selalu melihat kita, bahwasanya Allah itu selalu mendengar perkataan kita, bahwasanya Allah selalu tahu apa yang sedang kita pikirkan walaupun tidak kita ucapkan. Tuh, karena sifat-sifat Allah ya seperti Al-Basir, seperti apalagi As-Sami yang akan kita bahas setelah ini. Semuanya adalah menggambarkan bahwasanya Allah selalu memperhatikan kita. Tanda-tandanya apa Allah selalu memperhatikan kita? Ataupun tanda-tandanya apa bahwasanya Allah itu ada? Seluruh dunia ini tidak mungkin terjadi ataupun tercipta tanpa ada tanpa ada suatu zat yang menciptakannya, atau tanpa ada penciptanya. Gak mungkin dunia ini tiba-tiba ada aja, jreng dunia, jreng lapangan, jreng ini semuanya, jreng Venus, jreng dan sebagainya. Itu nggak mungkin asal terjadi aja, nggak asal tercipta aja, pasti ada penciptanya. Lalu setelah diciptakan, nggak mungkin dong nggak dirawat ataupun dipelihara, nanti tabrak-tabrakan. Merkurius, Venus tabrakan, bumi, Pluto tabrakan, matahari. Oke. Segala sesuatu di bumi ini, segala sesuatu tidak mungkin tercipta langsung tercipta. Pasti ada penciptanya. Nggak mungkin kalau misalkan nih setelah diciptakan juga sama, pasti ada yang memelihara. Nggak mungkin nggak dipelihara sekarang. Kalau misalkan semua alam semesta ini tidak berjalan pada porosnya, matahari bisa aja tabrakan sama bulan, Merkurius tabrakan sama Venus, bumi tabrakan sama Pluto, bahkan itu semuanya bisa terjadi kalau tidak ada yang memelihara. Ini semua tanda-tanda bahwasanya adanya Allah itu. Masa iya yang buat manusia? Kan nggak mungkin. Alam dunia ini yang buat manusia, bahkan manusia bisa meninggal. Dan Allah zat yang kekal. Nah, sekarang pengertian Asmaul Husna sendiri apa? Menurut bahasa, nama-nama baik Allah. Istilahnya nama-nama baik yang menjadi bukti kemahasempurnaannya Allah. Nah, akan kita bahas yang biasa kita bacakan di
di setiap sore kita tentang Asmaul Husna di hari Jumat, baik setelah sholat Jumat ataupun sore hari, itu semua sudah bahkan insya Allah sebagai siswa-siswi SMP ITL Fawas, semuanya hafal akan Asmaul Husna. Nah, yang akan dibahas di sini ada beberapa saja. Nah, itu semuanya bukti bahwasanya Allah itu maha sempurna. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, bahkan tidak yang terbesit dalam hati kita aja tanpa kita omongin, Allah tahu. Jadi semoga kita senantiasa selalu berpikir positif, selalu mengagungkan Allah, selalu ingin sekali beribadah dan dekat dengan Allah. Yaitu semuanya kembali lagi kepada esensi, yaitu gemar ibadah. Kalau misalkan kita benar-benar sudah melaksanakan ini semuanya, kita yakin bahwasanya Allah memperhatikan kita, kita kerjakan semua perintahnya, insya Allah kegemaran kita dalam beribadah akan lebih tinggi lagi. Oke, next. Berikutnya, esensi masih di gemar ibadah dan gemar menulis sekarang. Apa di situ yang akan dibahas? Bisa balikin lagi. Gemar beribadah dan gemar menulis. Di sini ada al-alim. Allah itu maha mengetahui. Bahwa kalau misalkan kita sering dengar alim ulama. Seorang alim, seorang ulama itu jamak dari alim. Alim itu orang yang mengetahui. Dan Allah lebih mengetahui lagi, maha mengetahui. Udah maha itu udah paling atas. Bahkan seorang ulama aja bilang ilmu saya hanya setetes dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin tidak ada setetesnya. Nah ini, maka dari itu Allah itu maha mengetahui. Mengetahui itu bagaimana maksudnya? Maha mengetahui atau memiliki ilmu dan pengetahuan Allah sangat jelas, sangat luas dan lain sebagainya. Allah mengajarkan dengan pena, bermakna mengajarkan manusia dengan upayanya. Pena itu ibarat kata usaha seseorang manusia itu untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Nah itu Allah mengajarkan dengan itu semua. Abdul Alim atau ulama, gelar yang diberikan oleh Allah untuk mereka yang memiliki pengetahuan yang kokoh. Ini bukan hanya Allah yang menganggap orang itu ulama, yang menganggap orang itu ustadz, yang menganggap orang itu alim. Bahkan masyarakat tuh bisa menganggap itu kalau misalkan orang itu benar-benar memiliki ilmu pengetahuan yang kokoh. Mungkin jelas sampai sini. Jadi Allah itu maha mengetahui semua. Gemar menulisnya di mana di sini Ustadz atau Mister? Gemar menulisnya di sini kalian dituntut untuk menulis ulang dan menjelaskan ulang bagaimana sesuai dengan pemahaman kalian sendiri tentang sifat al-alim sendiri, sifat alim atau sifat maha mengetahuinya Allah. Dan gemar ibadahnya Allah, ya Allah maha mengetahui, kita harus gemar ibadah. Allah selalu tahu apa yang kita perbuat. Maka dari itu kita selalu gaungkan ibadah kita selalu melaksanakan ibadah kita dengan baik dan kita tinggalkan kemaksiatan ataupun keburukan-keburukan. Oke, next. Self leadership, kesadaran diri. Apa saja di dalamnya? Di sini ada al-khabir, maha teliti. Apa sih maksud maha teliti? Nah, dua tindakan meneladani sifat al-khabir, yaitu menyangkut hubungan dengan makhluk lain. Selalu berhusnuzon kepada Allah dan orang lain karena kita tidak dapat mendengar isi hatinya. Ini mendengar ya, bukan mendengar ya. Jadi kita harus selalu berhusnuzon sama Allah, nggak boleh kita suuzon karena insya Allah semua yang terjadi adalah kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita sakit, kalau kita apa, berarti Allah lagi sayang sama kita. Kalau kita lagi jatuh ataupun lagi misalkan kita lagi bangun usaha tapi kita jatuh dalam usaha tersebut, itu bukan berarti Allah itu pengen ngancurin kita. Di situ kita harus ngambil sisi positifnya. Allah sedang menguji kita. Kita bisa nggak melewati itu semua? Nah ini, ya sama. Kepada orang lain juga sama. Ketika kita melihat orang ini kayaknya ngeselin, orang ini kayaknya bikin gondok ataupun bikin kesel terus, padahal dia melakukan sesuatu yang sebenarnya positif karena kita tidak bisa mendengar isi hati dia bagaimana. Mungkin dia inginnya positif, cuman kata kita ngambilnya negatifnya gitu loh. Nah itu. Jadi mungkin kalau misalnya kita pikir ulang, kita kaji ulang, kita positive thinking, wah mungkin ini yang dimaksud sama dia. Wah ini bagus dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Maka dari itu kita harus selalu husnuzon karena kita tidak bisa ataupun tidak bisa melihat ataupun mendengar apa isi hati orang lain. Oke? Menyangkut diri sendiri,
mengenal tubuh kita dan mengaitkan kepada Allah. Kita kenali diri kita sendiri nih, tubuh kita ini semuanya nih. Allah menciptakan mata kita. Untuk apa sih? Allah menciptakan telinga kita. Untuk apa sih? Ya. Di situ ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Itu kata Allah. Itu firman Allah. Di sini menjelaskan berarti manusia itu semua yang ada di dalam diri manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Telinga untuk mendengarkan yang baik, mata melihat yang baik, apapun itu selalu gunakan kepada yang baik-baik. Mengenal kekurangan diri, baik sikap, perilaku dan ilmu serta mengkaitkan dengan Allah. Nah, kekurangan kita apa? Kita kenali. Terus sikap kita bagaimana? Kita harus lebih baik. Kekurangan kita maksudnya kekurangan dalam hal kebaikannya apa aja. Kelebihan kita nggak usah dipikirin, kelebihan biar orang lain yang melihat, biar Allah saja yang melihat. Tapi kekurangan kita itu untuk evaluasi diri, untuk mengembangkan diri. Oh iya saya kurang di sini, oh iya saya kurang ini, oh iya saya kurang ini, oh iya sikap saya masih kurang baik, oh iya sikap saya masih seperti ini. Itu sebenarnya menjadi pengembangan diri. Berikutnya dikaitkan dengan Allah. Nah itu tadi semuanya dikaitkan dengan Allah. Ketika kita sudah mengkaitkan apapun urusan kita dikaitkan dengan Allah, insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Untuk yang ketiga, mengenali tujuan hidup dan menyelaraskan dengan keinginan Allah. Jelas tujuan hidup kita itu apa? Ya, Allah itu menciptakan manusia untuk menyembah Allah, untuk menjadi khalifah di bumi. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang khalifah? Bagaimana caranya untuk menjadi seorang abdun ataupun seorang penyembah kepada Allah yang benar-benar baik? Itu kita harus selalu mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita menjadikan lebih baik? Sudahkah kita berbuat baik? Sudahkah sikap kita lebih baik? Sudahkah kita mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Untuk kita diciptakan. Oke, sampai sini bisa dipahami. Next. As-Sami'. Makna As-Sami sendiri As-Sami', makna As-Sami' sendiri yaitu Allah Maha mendengar apapun yang diucapkan manusia baik pelan di dalam hati. Nah, nih yang tadi sudah Mister jelaskan bahwasanya Allah itu mendengar apapun yang ada dalam hati kita. Walaupun tidak diucapin dari lisan, walaupun diucapinnya pelan-pelan, orang lain nggak dengar, Allah dengar. Walaupun dalam hati pun Allah dengar. Nah, itu dia. Makanya di sini kita benar-benar harus belajar untuk menjaga lisan kita. Ini masih self leadership, masih kesadaran diri supaya kita sadar gitu. Supaya kita sadar bahwasanya Allah itu dengar apa yang kita omongin. Apalagi omongan yang jelek, buruk langsung diucapkan, itu apalagi yang di dalam hati aja Allah dengar. Gimana yang langsung diucapin? Nauzubillahi min zalik. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga kita senantiasa berkata yang baik-baik saja dan meninggalkan perkataan yang buruk. Hikmahnya apa? Memelihara lisan. Jelas di sini hikmahnya langsung dituliskan bahwasanya dengan kita yakin bahwasanya Allah selalu mendengarkan apa yang kita bicarakan, insya Allah kita akan selalu menjaga lisan kita. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Nih, mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi ini semuanya pasti ada hikmahnya. Ketika kita diciptakan telinga kita untuk mendengar apa dan lain, untuk mata untuk apa, semuanya digunakan untuk yang baik-baik saja. Next. Akhlakul karimah. Apa sih maksudnya di sini kok akhlakul karimah, Mister? Nah, nih lihat. Al-Basir, Allah Maha melihat, Allah melihat apapun yang terlihat, baik yang tersembunyi ataupun yang kelihatan langsung. Ya. Tadi udah. Allah melihat apapun yang terlihat, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, ya. Jadi Allah tuh melihat kita mencuri, nauzubillah ya, nauzubillah min zalik. Kalau misalkan ada seseorang mencuri, Allah tuh melihat. Seseorang itu misalkan berbuat keburukan, misalkan ngambil harta orang lain, walaupun orang itu tidak melihat, dia berhasil mencurinya, tapi ingat Allah itu melihat. Ketika seseorang itu mencontek, ketika seorang siswa itu mencontek, dia mendapatkan nilai 8, dia hasil mencontek. Allah melihat.
nanti ketika di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Hanya karena nilai dibakar di api neraka. Mau? Ya semoga aja sih siswa-siswi SMP atau Al-Fawas insya Allah terhindar dari sikap mencontek seperti itu. Insya Allah anak-anak Mister semuanya baik-baik. Amin. Berakhlakul karimah. Amin. Ya jadi mencontek aja itu dipertanggungjawabkan, gimana mencuri dan lain sebagainya. Hal-hal buruk yang lainnya Allah Maha melihat. Allah tidak buta, Allah tidak rabu dan lain sebagainya. Allah melihat kita dengan jelas apa yang kita lakukan. Oke. Lalu bagaimana meneladani sikap Al-Basir ini atau Maha melihat ini? Yang pertama adalah selalu sadar bahwa Allah melihat apapun yang dilakukan manusia. Ya. Kita harus sadar, benar-benar sadar Allah melihat kita. Sekarang aja Allah lagi ngelihat Mister membuat video ini untuk Mister sebarkan sebagai ilmu pengetahuan kalian. Allah pun melihat Mister. Biar Allah aja, Mister nggak mau seperti apa dan sebagainya. Biar Allah aja yang melihat. Kalaupun ada kesalahan, insya Allah nanti ada yang menegur. Kalaupun ada benarnya, insya Allah itu ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mata harus digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Allah Maha melihat, terus kita juga melihat sesuatu. Bagaimana cara kita melihat sesuatu? Dia. Kita arahkan penglihatan kita kepada yang baik-baik. Yang baik-baik aja itu maksudnya bukan yang bening, yang ganteng, yang cantik dan sebagainya, bukan itu. Yang baik-baik aja maksudnya apa? Kita lihat baca Al-Qur'an, itu kita melihat Al-Qur'an. Kita lihat tontonan yang bermanfaat, ilmu pengetahuan, itu melihat yang baik-baik. Kalau melihat yang buruk-buruk tidak usah Mister jelaskan. Kalian semoga saja senantiasa melihat hal-hal yang baik saja. Karena kalau misalkan Mister jelaskan penglihatan yang buruk, kalian akan berpikir ke arah situ. Makanya itu Mister tidak ingin menjelaskan hal itu. Mister hanya ingin kalian, ayo apa sih yang harusnya kita lihat itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, semua sosial media, apa sih yang harusnya kita lihat? Ayo kita mulai lagi. Kalau misalkan yang sudah suka nonton YouTube dan sebagainya yang baik-baik, insya Allah kita kuatkan lagi. Semoga kita senantiasa diberikan nikmah melihat hal-hal yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, hikmahnya, hikmah dari semuanya. Yang pertama, lahirnya potensi tauhid. Kita udah yakin bahwasanya Allah itu maha teliti, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Di situ kita akan semakin yakin akan keyakinan kita. Di situlah potensi ketauhidan kita akan lebih lagi. Jadi Mister tidak ingin pembelajaran ini hanya pembelajaran, tapi ayo kita coba bareng-bareng, kita resapin. Sudahkah kita yakin bahwasanya Allah itu melihat kita? Sudahkah kita yakin bahwasanya Allah itu mendengar semua ucapan kita? Sudahkah kita yakin bahwasanya Allah itu melihat apapun yang kita sembunyikan? Sudahkah kita yakin bahwasanya Allah itu mengetahui apapun aib-aib yang kita lakukan? Coba kita resapin lagi. Kalau misalkan kita belum yakin hal itu semuanya, berarti ketauhidan kita masih dipertanyakan. Keyakinan kita masih dipertanyakan. Oke. Melahirkan sikap baik sangka. Yang tadi untuk itu karena kita tidak bisa mendengar hati orang lain, tidak bisa mengetahui apa isi hati orang lain dan apa maksud orang lain itu, maka kita akan timbul sebuah sikap baik sangka kepada orang tersebut. Lahirnya sikap tabah. Ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita jatuh dan lain sebagainya, itu kita akan tabah, kita akan mendapatkan kesabaran. Terus akhirnya sikap tawakal. Setelah kita tabah, setelah kita ikhtiar lagi, kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Itu harapannya Allah ketika kita kasih cobaan, kita harus bangkit, kita harus cari tahu, kita harus cari strategi sesuatu yang baik lagi, lebih baik lagi. Itu Allah ingin seperti itu. Nah, habis itu setelah kita ikhtiar itu, langsung kita tawakalin sama Allah. Ya Allah, saya sudah berikhtiar, semoga Engkau meridhoi, semoga Engkau memberikan jalan yang lancar. Terlepas dari akhlak tercela, insya Allah ketika kita yakin akan semua sifat-sifat Allah yang udah kita pelajarin tadi, kita insya Allah akan terhindar dari sifat-sifat tercela. Pembicaraan kita yang baik-baik aja, lisan kita mengucapkan yang baik-baik aja, karena kita tahu kalau lisan kita mengucap yang buruk itu udah dosa. Walaupun dalam hati aja ngomongnya itu udah dosa. Apalagi udah buruk diucapkan pula. Nauzubillah summa nauzubillah. Next, terhindar dari kemusyrikan. Insya Allah kalau kita udah bertauhid, kita yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu maha melihat, Allah itu maha segala-galanya. Insya Allah
kita akan terhindar dari kemusyrikan. Dukun dan sebagainya itu nggak perlu. Kita punya dukun, siapa dukunnya? Doa orang tua. Ya. Bukan berarti ini bahasa dukun itu enggak, tapi ibaratnya gitu ya, nggak perlu kita ke dukun, kita minta sama orang tua, kita dekat orang tua, kita mohon sama orang tua, bapak, ibu, ayah, bunda, mami, papi, dan lain sebagainya, umi, abi, umi, abah, tolong doakan anakmu ini supaya menjadi anak yang soleh, supaya menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Ini semuanya adalah yang sebenarnya diharapkan. Karena doa orang tua insya Allah akan selalu memberkati anak. Next. Oke, terima kasih atas partisipasinya, Mister. Mungkin dari Mister, kalau misalkan ada kesalahan kata dari Mister sendiri ataupun ada kesalahan yang Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ini aja dari Mister materi kali ini. Mister harap kalian bisa benar-benar mengembangkan diri, lebih sadar lagi bahwasanya kita itu hidup untuk apa, kita itu harus yakin kepada siapa, kita itu harus bagaimana ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana kita untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.